Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan saya kembali pertemuan kedua pelajaran kimia. Sebelum memasuki pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Amin. Di sini nanti jangan lupa untuk absen di grup WA seperti kemarin yang telah saya instruksikan. Kemudian kita akan memasuki pembelajaran kimia, yakni masuk bab metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium. Setelah kemarin kita membahas mengenai hakikat ilmu kimia dan peranan ilmu kimia, kita wajib tahu bahwa ilmu kimia itu merupakan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan mengembangkan, mengenai meneliti, mengenai seperti itu. Nah, ini ada bekal sedikit sebelum kita masuk ke bab-bab lain. Jadi kita akan belajar metode ilmiah yang merupakan memiliki tujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta memecahkan suatu masalah. Dan prosedur keselamatan kerja di laboratorium. Sudah diketahui bahwasanya kalau kimia itu identik dengan laboratorium dan juga meneliti. Nah, sembari kita membahas pelajaran kali ini, jangan lupa anak-anak sambil membuka modul yang kemarin Ibu share, itu masih sama ya, dengan satu rangkaian di hakikat ilmu kimia dan juga peranan ilmu kimia di kehidupan sehari-hari. Nah, kita langsung lanjut saja. Nah, tujuannya apa sih untuk mempelajari bab ini? Nah, di sini anak-anak dituntut untuk mampu menjelaskan metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium. Nah, jadi bahwasanya kalau kita nanti itu akan mengalami fase di mana kita harus melakukan sebuah penelitian. Jadi dari sebuah penelitian kita harus menyusun sebuah metode ilmiah atau metode ilmiah ini sebagai sebuah rangkaian dalam menyusun karya ilmiah. Gitu. Dan prosedur keselamatan kerja di laboratorium itu sangat penting untuk disosialisasikan dan diberikan pengetahuan pada seorang yang akan melakukan penelitian di laboratorium, termasuk kita yang kita ini apalagi kelas 10, mungkin untuk awal-awal memang belum banyak ya, tapi ketahuilah bahwasanya kimia itu akan tetap berkecimpung di dalam laboratorium gitu ya. Nah, langsung lanjut. Nah, ini ada apa yang kita pelajari nantinya? Berikut yang akan dipelajari. Yang pertama ada metode ilmiah. Jadi kita fokus, yang pertama itu subbab pertama akan membahas mengenai metode ilmiah. Metode ilmiah di mana cara merangkai suatu karya ilmiah yang benar setelah sebuah penelitian, sebelum dan setelah penelitian. Kemudian yang kedua ada pengenalan alat laboratorium dan kegunaannya. Yang ketiga ada karakteristik bahan kimia dan bahayanya. Yang keempat ada petunjuk dan larangan dalam laboratorium. Nah, ini merupakan suatu hal penting kalau kita tidak mengetahui, itu bisa berakibat fatal baik bagi kita sendiri maupun bagi suatu laboratorium tersebut. Lanjut. Nah, langsung saja kita masuk ke metode ilmiah. Nah, metode ilmiah itu sebenarnya apa sih? Ya tadi Ibu sudah singgung bahwasanya metode ilmiah itu merupakan yang memiliki tujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga memecahkan suatu masalah. Nah, dalam sebuah penelitian itu diadakannya penelitian itu adalah karena adanya masalah maka harus dipecahkan. Metode ilmiah ini memiliki urutan yang memiliki suatu rangkaian langkah-langkah dalam mengerjakannya yang harus urut, karena apabila tidak urut akan suatu hal akan tidak terpenuhi ataupun ketidaksempurnaan ataupun kebingungan dan lainnya bisa terjadi begitu. Jadi mulai dari merumuskan masalah.
perumusan masalah ini bahwa kita ketahui ialah masalah itu sebenarnya dari mana dan apa yang perlu kita ketahui dan apa penyebab dari masalah tersebut. Jadi perumusan masalah itu penting untuk di tahap pertama dalam metode ilmiah. Karena kalau kita tidak tahu apa yang akan kita teliti, apa yang membuat itu harus diteliti itu sama saja kita sia-sia atau bukan penelitian gitu ya. Nah, lanjut ke menyusun kerangka teori. Dan setelah merumuskan masalah, nanti diperlukan kerangka teori. Nah, kerangka teori ini, seperti yang sudah Ibu jelaskan di dalam modul, bahwasanya kerangka teori ini diperlukan untuk penguatan-penguatan dan juga apa sih sebenarnya dalam masalah tersebut itu kita bedah satu persatu dalam sebuah kata. Gitu. Lanjutnya, merumuskan hipotesis. Hipotesis ini adalah jawaban sementara dari suatu rumusan masalah. Jadi kalau begini, ada pertanyaan, apa yang menyebabkan suatu nyamuk apa yang menyebabkan orang itu mengalami DBD? Gitu. Jawabannya, jadi gini, jawabannya itu kalau apa itu jarang sekali mempunyai hipotesis. Tapi kalau kita membuat dengan pertanyaan mengapa atau kenapa atau bagaimana itu bisa memberikan hipotesis. Jadi apakah benar atau bagaimana seperti itu ya kalau merumuskan masalah. Tapi kalau merumuskan hipotesis itu biasanya jawabannya antara tidak dan ya. Lanjut, setelah merumuskan hipotesis, itu ada penelitian. Jadi kita sebelum melakukan penelitian, kita harus merumuskan masalah terlebih dahulu, masalahnya itu apa, kemudian menyusun kerangka teori, penguatan-penguatan sebenarnya apa sih yang menyebabkan ini. Kita cari awal-awal terlebih dahulu, kemudian merumuskan hipotesis, ini iya menyebabkan seumpama apakah rokok menyebabkan kanker paru-paru. Ya, menyebabkan kanker paru-paru. Nah, itu setelah itu kita teliti penelitiannya atau eksperimen. Jadi hipotesis itu bisa benar, bisa salah karena jawaban sementara. Nah, penelitian ini akan membuktikan. Kemudian, setelah penelitian, kita akan melakukan tahap mengolah dan menganalisis data. Mengolah dan menganalisis data itu merupakan rangkaian setelah penelitian, yakni kita dalam hasil dari penelitian itu kita olah, kemudian kita analisis. Apakah benar dari teori-teori yang kita susun di tahap kedua, kemudian hipotesis yang kita susun juga, dan dengan rangkaian penelitian, apakah sesuai, apakah memang rokok menyebabkan kanker paru-paru, ataukah memang bukan, atau memang ada yang ataukah ada penyakit lain yang disebabkan oleh rokok. Jadi kita olah dan kita analisis data-data tersebut. Dan penelitian itu banyak sekali tipe-tipenya. Jadi kalau menganalisis data, mengolah data itu selalu ada susunannya, ada langkah-langkahnya. Kemudian setelah kita mengolah dan menganalisis data, perlu kita menarik kesimpulan. Karena kalau mungkin saya sendiri dulu masih SMA atau masih SMP, masih anak kecil, jadi diberikan masalah dan diberikan suatu solusi, kalau jawabannya itu panjang-panjang, itu mungkin saya malas ya. Tapi kalau ibu harap anak-anak itu tidak malas kalau membaca. Namun kesimpulan itu perlu sebagai pembuktian dari rumusan masalah. Jadi kayak gini, rumusan masalah nanti akan dijawab sebenarnya itu di kesimpulan nanti. Jadi ya, rokok menyebabkan kanker paru-paru gitu. Nah, setelah itu dijelaskan kembali dari hasil penelitian atau eksperimen. Nah, terakhir kali tahap metode ilmiah yakni mempublikasikan hasil, yakni menyusun teori. Jadi setelah semua rangkaian ini dilakukan, jadi ini akan dipublikasikan. Untuk apa? Nah, manfaatnya ini untuk semua halayak umum.
baik itu dari kalangan pelajar, kalangan masyarakat umum, ataupun kalangan yang lain. Jadi itu sangatlah penting gitu. Nah, bisa kita lanjut setelah publikasikan itu, kita langsung saja ke subbab selanjutnya, yakni di pengenalan alat laboratorium. Di sini Ibu memberikan sebuah gambar-gambar dari seperti yang Ibu maksud di modul. Itu ada 20 gambar. Mungkin ini merupakan gambar yang sering kita pakai di penelitian-penelitian kecil maupun besar. Namun banyak sebenarnya alat-alat laboratorium. Namun kalau Ibu cantumkan semuanya nanti bingung. Maksudnya nanti penangkapan kalian semua tuh bingung. Mending kalian cari sendiri, nanti kalian pahami sendiri. Jadi ini ibu berikan beberapa saja. Kayak seperti dari yang pertama itu kita bahas mengenai spatula. Spatula itu untuk mengambil bahan yang berbentuk serbuk gitu. Itu bentuknya kecil, itu sangat berguna sekali. Kemudian ada tabung reaksi, itu yang sering kita pakai. Kemudian rak tabung reaksi, tanpa adanya rak tabung reaksi tidak bisa berdiri gitu. Kemudian pembakar spiritus untuk sebagai alat pembakar. Kemudian ada pinset itu mengambil suatu hal yang kecil sekali gitu. Kemudian ada pengaduk ini untuk mengaduk di dalam tabung reaksi atau di beker atau di labu ukur. Kemudian ada kaki tiga ini tempatnya satu kesatuan dengan kasa Gauss. Nah, ini kasa ini untuk atau sebagai alas ketika pembakaran. Jadi kaki tiga nanti atasnya dikasih kasa, kemudian bawahnya dikasih spiritus. Nah, di atasnya untuk kegiatan membakar atau kegiatan merebus air ke dalam gelas beker. Kemudian ada labu ukur. Kemudian ada pipet tetes, ada corong, ada cawan porselen. Cawan porselen ini sebagai menaruh wadah atau menaruh bahan yang dipanaskan dalam oven. Jadi bisa kita pakai untuk menaruh bahan-bahan setelah dihaluskan atau dilarutkan. Kemudian ada Erlenmeyer, kemudian ada gelas arloji. Gelas arloji ini bentuknya kecil sekali, sebiji kuku gitu. Kemudian ada gelas beker, ada gelas ukur. Gelas ukur ini untuk mengukur kalau kita melakukan suatu penelitian tanpa adanya ukuran nanti akan membingungkan dan hasil yang didapat itu tidak memuaskan. Kemudian ada termometer, ada penjepit. Nah, penjepit ini ketika kita melakukan kegiatan pembakaran, nantinya itu yang akan alat ini untuk alat mengambil baik itu gelas beker ataupun tabung reaksi. Kemudian ada labu ukur. Labu ukur ini untuk membuat larutan dengan konsentrasi tertentu. Kemudian ada mortal dan alu. Mortal dan alu ini untuk menghaluskan. Jadi sangat diperlukan jika kita itu melakukan penelitian. Menghaluskan bahan kimia yang berbentuk padat. Banyak bahan kimia yang berbentuk padat itu baik dari bahan kimia buatan ataupun bahan kimia
alami seperti buah-buahan atau seperti apa yang kita perlukan nanti di penelitian. Kemudian yang terakhir Ibu cantumkan itu ada gambar mengenai buret. Nah, langsung saja nanti kalian bisa memahami lebih di modul Ibu sudah cantumkan dan di internet itu sudah banyak sekali. Jadi Ibu harap setelah kalian baca modul kalian juga ingin tahu lebih bahwa alat laboratorium itu tidak hanya ini saja. Oke, lanjut ke karakteristik bahan kimia dan bahayanya. Nah, karakteristik bahan kimia dan bahayanya itu perlu kita ketahui dalam meneliti di laboratorium. Kalau kita tidak tahu karakteristik bahan kimia itu, bahaya sekali jika kita melakukannya dengan tergesa-gesa ataupun dengan tidak sesuai prosedur, karena bisa mengalami kebakaran ataupun ke tangan-tangan kita mengalami suatu alergi ataupun mengalami hal yang tidak diinginkan. Jadi perlunya pengetahuan ini untuk menghimbau kita untuk berhati-hati gitu. Dan kemudian apa sih karakteristik bahan kimia itu ada? Yang pertama itu lambang eksplosif itu mudah meledak. Nah, contohnya yakni ada bahan kimia amonium nitrat, nitroselulosa, amonium dikromat. Kemudian ada yang bahan kimia yang mudah terbakar seperti dietil ether, alkohol, keton, dan gas etana. Lanjut, ada juga bahan kimia yang beracun. Nah, itu sangat familiar ya. Kalau ada merkuri, gas klorin, fenol, sianida, gas asam sulfida, karbon tetraklorida, dan benzena. Kemudian lanjutnya ada lambang seperti itu yakni korosif. Yakni yang termasuk korosif ialah bahan kimia asam nitrit, asam klorida, asam sulfat. Kemudian ada bahan kimia yang bersifat radioaktif. Nah, radioaktif ini seperti uranium, plutonium, thorium, aktinium. Kemudian ada juga bahan kimia yang bersifat berbahaya, kloroform yakni contohnya kloroform. Kemudian ada bahan kimia yang menyebabkan iritasi, iritan itu hampir sama ya untuk lambangnya. Ada amonia, belerang dioksida. Kemudian yang bersifat pengoksidasi, yakni kalium dikromat, hidrogen peroksida, dan kalium permanganat. Dan yang terakhir ada bahan kimia yang bersifat membahayakan lingkungan. Ya. Nah, itu apa saja? Ada perak nitrat, ada raksa 2 klorida. Itu. Nah, ini ada petunjuk dan larangan dalam laboratorium. Perlu sekali petunjuk dan larangan dalam laboratorium untuk sebagai himbauan bahwa kita harus berhati-hati dalam melakukan penelitian di dalam laboratorium, dan juga larangan-larangan itu agar kita tidak melakukannya dan juga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kita sesuai melakukan penelitian itu dan memuaskan dengan apa yang sudah kita rencanakan. Ada yang pertama yakni membaca petunjuk praktikum dan merencanakan percobaan. Perlunya membaca petunjuk itu supaya kita terarah apa yang akan kita lakukan di dalam laboratorium. Kemudian kita juga merencanakan percobaan itu sebagai persiapan apa saja yang perlu dipersiapkan. Kemudian ada yang kedua ada menggunakan peralatan wajib seperti jas lab, sarung tangan, kacamata pengaman, atau penutup wajah. Jadi ini itu wajib untuk kita sebagai pelindung diri. Yang ketiga ada sedapat mungkin menggunakan laboratorium yang lengkap dan standar. Nah, ini mungkin pengecualian ya. Kalau mungkin ada yang mungkin kurang lengkap, itu ada hal-hal atau ada solusi lain jika kita terkena suatu bahan kimia. Selalu ada solusi-solusi tersebut. Kemudian berhati-hati terhadap asam dan basa kuat. Jadi jangan menambahkan air ke asam atau basa pekat, tapi kerjakan sebaliknya. Asam ditambahkan ke air, lalu di dinding
melalui dinding lambung. Jadi jangan sampai air ke asam. Prosedurnya asam ke air. Kemudian jika mengambil bahan gas berbahaya, kerjakan di lemari asam dan gunakan sarung tangan pelindung. Dan itu sangat perlu bahwa sarung tangan pelindung itu saat kita melakukan percobaan. Kemudian ada bahan-bahan kimia yang telah diambil tidak boleh dikembalikan di dalam botol penyimpanan. Ada juga limbah laboratorium harus ditangani dengan benar. Kemudian jika bahan kimia beracun atau uap telah memenuhi ruangan, maka laboratorium harus dievakuasi. Lanjut, setelah ini ada zat kimia yang tertuang di meja praktikum atau lantai dinetralkan terlebih dahulu. Kemudian beberapa pelarut, misalnya ether, hidrokarbon, dapat membentuk reaksi yang eksplosif secara spontan waktu disimpan. Selama kerja di laboratorium, gunakan baju laboratorium lengan panjang dan harus dikencingkan. Nah, ini sebagai melindungi diri dan mencegah kontaminasi pada baju yang digunakan sehari-hari. Berhati-hati jika bekerja dengan asam kuat, regen korosif, serta regen-regen yang volatil dan mudah terbakar. Gunakan kacamata pengaman, Google bagi yang menggunakan lensa kontak, dan berhati-hatilah agar tidak terkena di mata bahan kimia tersebut. Kemudian gunakan sarung tangan, itu sangat wajib seperti Ibu yang bilang tadi. Kemudian saat membaca, tinggi lautan pada buret atau gelas ukur, posisi mata harus sejajar. Jadi posisi mata sejajar itu untuk mengetahui ini benar sudah cukup dalam labu ukur itu. Perlunya cuma 5 mili. Nah, itu benar atau enggak? Kalau kita lihat dari bawah mungkin lebih dari 5 mili, padahal kalau kita lihat dengan mata lurus itu sudah 5 mili, itu pas 5 mili. Kalau kita lihat dari atas mungkin itu masih kurang 5 mili. Kemudian lanjut jangan membau zat kimia langsung dengan hidung. Kemudian jangan makan dan minum di laboratorium dan jangan menggunakan bahan kimia yang tidak jelas labelnya. Jadi label-label tadi yang Ibu maksud karakteristik bahan kimia dan bahayanya itu selalu ada tempelan simbol-simbol di dalam di bahan kimia. Jadi kalau tidak jelas labelnya, kalau tidak ada petunjuknya, itu jangan gunakan ya. Tapi kita sesuai aturan saja. Nah, materi kita berhubung sudah selesai untuk pertemuan kali ini. Ibu harap apa yang telah Ibu sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa sampai pada kalian. Jadi setelah Ibu memberikan modul dan kemudian Ibu menjelaskan ini, Ibu harap dalam nanti ketika suatu udah ulangan harian atau kita ujian praktek atau kita melakukan penelitian di laboratorium itu kita tidak bersusah payah atau tidak secara langsung tidak kaget seperti itu ya. Jadi tetap semangat buat jemput masa depan. Masa depan itu perlu kita jemput teman anak-anak karena kita nggak akan punya apapun, kita nggak akan punya perubahan, kita nggak akan ada sesuatu yang menarik dalam kehidupan kita tanpa kita menjemput masa depan. Jadi kita yang harus memberi effort lebih untuk diri kita sendiri gitu. Nah, setelah pertemuan kali ini, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Pertemuan selanjutnya lebih bersemangat lagi karena kita akan ganti bab dan Ibu akan memberikan modul selanjutnya. Jadi, jangan lupa untuk tetap mengerjakan modulnya seperti biasa. Sebelum pertemuan selanjutnya dikumpulkan apa yang soal-soal yang ada di modul. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.